Ketika kita membicarakan tentang keberhasilan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, ada begitu banyak faktor yang seringkali dikaitkan sebagai penentu keberhasilan. Mulai dari modal, koneksi, lokasi strategis, hingga keberuntungan. Namun, apabila kita ingin benar-benar melihat ke akar dari semua itu, ada dua hal mendasar yang menjadi kunci utama dari kesuksesan UMKM, yaitu persiapan dan eksekusi. Persiapan dan eksekusi bukan hanya sekadar istilah yang sering muncul dalam seminar atau pelatihan bisnis. Keduanya adalah fondasi yang akan menentukan apakah sebuah UMKM akan tumbuh dengan sehat dan bertahan dalam jangka panjang, atau justru berhenti di tengah jalan karena tidak kuat menghadapi tantangan. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu persiapan. Dalam konteks UMKM, persiapan adalah segalanya. Persiapan mencakup semua hal yang dilakukan sebelum usaha itu benar-benar berjalan. Ini termasuk riset pasar, perencanaan produk atau layanan, penyusunan strategi pemasaran, pemilihan lokasi usaha, perhitungan modal awal, serta simulasi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi. Tanpa persiapan yang matang, banyak UMKM yang terjebak pada optimisme berlebihan. Mereka membuka usaha dengan semangat yang membara, namun tanpa bekal yang cukup. Akibatnya, ketika menghadapi kenyataan di lapangan, mereka mudah goyah. Misalnya, ada pelaku UMKM yang tergoda untuk langsung membuka kafe hanya karena melihat tren kopi kekinian yang sedang ramai. Ia tidak melakukan riset terhadap selera pasar di daerahnya, tidak mempelajari pesaing, bahkan tidak menghitung dengan cermat biaya operasional hariannya. Dalam beberapa bulan, usahanya pun tutup karena tidak mampu bersaing. Sebaliknya, pelaku UMKM yang meluangkan waktu untuk benar-benar memahami pasar, memetakan kekuatan dan kelemahannya, serta menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang, biasanya akan lebih siap menghadapi tekanan. Mereka tidak hanya berharap pada keberuntungan, tetapi benar-benar mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan yang akan datang. Namun, perlu diingat bahwa persiapan saja tidak cukup. Setelah semua rencana disusun dengan matang, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah eksekusi. Dan disinilah banyak pelaku UMKM yang seringkali tersandung. Mereka sudah memiliki rencana yang bagus, tetapi tidak mampu mengeksekusinya dengan disiplin dan konsistensi. Eksekusi adalah seni dalam mengubah rencana menjadi kenyataan. Ia menuntut ketekunan, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Dalam dunia UMKM, kondisi lapangan bisa sangat dinamis. Terkadang ada peraturan baru dari pemerintah, terkadang ada pergeseran tren konsumen, dan terkadang ada kejadian tak terduga seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Pelaku UMKM yang berhasil adalah mereka yang mampu mengeksekusi rencana mereka dengan fleksibel. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus mengubah strategi, dan kapan harus mengambil langkah baru. Dan kemampuan ini tidak datang begitu saja. Ia dibentuk melalui pengalaman, ketekunan, serta kesediaan untuk terus belajar dari setiap kesalahan. Persiapan dan eksekusi bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya saling terkait dan saling melengkapi. Tanpa persiapan, eksekusi menjadi liar dan tidak terarah. Tanpa eksekusi, semua persiapan hanya akan menjadi tumpukan dokumen dan mimpi kosong. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat UMKM tumbuh dengan kuat, kita harus memastikan bahwa kedua aspek ini berjalan beriringan. Untuk memahami lebih dalam bagaimana keduanya bekerja bersama, mari kita bayangkan sebuah analogi sederhana. Seorang petani yang ingin menanam padi tentu tidak bisa langsung melemparkan benih ke tanah dan berharap panen dalam waktu singkat. Ia harus mempersiapkan lahan, memastikan kondisi tanahnya subur, menentukan waktu tanam yang tepat, dan memilih bibit yang unggul. Itulah tahap persiapan. Setelah itu, ia harus terus merawat tanamannya, memberikan air, memupuk, dan melindungi dari hama. Inilah eksekusinya. Dan pada akhirnya, hasil panen yang baik hanya akan datang dari kombinasi persiapan dan eksekusi yang optimal. Demikian pula dengan UMKM. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Yang ada adalah proses yang panjang, penuh tantangan, dan membutuhkan dedikasi yang tinggi. Persiapan akan membuat pelaku usaha lebih siap menghadapi risiko, sementara eksekusi yang tepat akan membawa mereka pada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan membangun UMKM, tidak jarang kita menemui cerita-cerita menarik dari pelaku usaha yang awalnya gagal, kemudian bangkit karena memperbaiki cara mereka dalam mempersiapkan dan mengeksekusi bisnis. Ada yang memulai dari nol,
belajar dari pengalaman, lalu menemukan pola yang tepat. Pola yang selalu melibatkan analisis yang jujur terhadap apa yang dibutuhkan pasar, serta bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara efisien dan konsisten. Yang menarik, kadang justru dari kegagalan pertama itulah seseorang belajar bagaimana melakukan persiapan yang benar. Karena saat gagal, mereka terpaksa melakukan evaluasi mendalam. Mereka menyadari bahwa rencana mereka sebelumnya terlalu idealis, atau bahwa mereka kurang memperhitungkan faktor-faktor penting di lapangan. Dan dari sanalah mereka mulai merumuskan ulang pendekatan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya berhasil di percobaan kedua atau ketiga, karena kali ini mereka lebih fokus dalam menyiapkan strategi dan lebih disiplin dalam menjalankan rencana. Kesadaran akan pentingnya persiapan dan eksekusi juga membuat para pelaku UMKM mulai terbuka terhadap pelatihan dan bimbingan. Mereka mencari mentor, mengikuti workshop, dan membangun jaringan dengan sesama pelaku usaha. Semua itu mereka lakukan bukan hanya untuk mencari inspirasi, tapi juga untuk memperkuat kapasitas mereka dalam merencanakan dan mengeksekusi usaha. Namun tentu saja, tantangan terbesar dari pelaku UMKM bukan hanya memahami konsep ini, tetapi benar-benar menerapkannya dalam kehidupan nyata. Banyak yang terlalu lama berada di fase persiapan karena merasa belum siap. Mereka terlalu banyak merencanakan, terlalu banyak menunda, dan akhirnya tidak pernah benar-benar melangkah. Ada juga yang terburu-buru eksekusi tanpa bekal yang cukup, sehingga mudah terpleset ketika situasi tidak sesuai harapan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jangan terlalu lama dalam tahap persiapan, tetapi juga jangan asal-asalan dalam eksekusi. Mulailah dari langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang juga. Uji pasar dengan produk sederhana. Dengar tanggapan dari konsumen. Lakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai, karena kesempurnaan itu seringkali hanyalah ilusi yang membuat kita terus menunda. Salah satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa persiapan yang baik bukan hanya menyangkut teknis bisnis semata, tetapi juga menyangkut kesiapan mental dari pelaku usaha itu sendiri. Banyak pelaku UMKM yang memiliki ide cemerlang, strategi pemasaran yang kreatif, dan produk yang sangat potensial, namun gagal di tengah jalan karena tidak memiliki mental yang cukup kuat menghadapi tekanan dan kegagalan. Dalam dunia usaha, tekanan adalah hal yang pasti. Tekanan bisa datang dari pelanggan yang sulit, pemasok yang tidak menepati janji, perubahan harga bahan baku, hingga peraturan pemerintah yang mendadak berubah. Semua itu membutuhkan kesiapan mental untuk bertahan dan berpikir jernih. Oleh karena itu, dalam tahap persiapan, penting juga untuk membangun mindset yang tangguh, sabar, dan terbuka terhadap pembelajaran. Banyak orang memulai usaha karena terdorong oleh semangat. Itu hal yang bagus, tapi semangat saja tidak cukup. Semangat yang tidak dibarengi dengan strategi dan perhitungan yang matang bisa berubah menjadi kelelahan, kekecewaan, dan akhirnya menyerah. Maka dari itu, membekali diri dengan wawasan yang luas dan sikap yang realistis menjadi bagian penting dari persiapan. Di sisi lain, eksekusi yang baik sangat tergantung pada disiplin harian. Seringkali yang membedakan usaha yang berhasil dan gagal bukan pada ide, melainkan pada konsistensi dalam menjalankan aktivitas kecil setiap hari. Menjaga kualitas produk, membalas pesan pelanggan dengan cepat, menjaga kebersihan tempat usaha, mencatat setiap transaksi dengan rapi, hal-hal seperti ini terlihat sepele, tapi memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Bahkan dalam dunia digital, UMKM yang aktif di media sosial atau marketplace juga membutuhkan disiplin yang sama. Konten yang rutin, pelayanan yang cepat, ulasan pelanggan yang dijaga, dan promosi yang terjadwal, semua itu adalah bentuk eksekusi nyata. Tanpa konsistensi, pelanggan tidak akan membangun kepercayaan. Mereka akan mudah beralih ke kompetitor yang lebih profesional dalam menyajikan layanan. Kita juga bisa belajar dari UMKM yang tumbuh besar dari bawah. Banyak dari mereka tidak memiliki modal besar di awal. Mereka memulai dari dapur rumah, dari garasi, atau bahkan dari sepeda motor yang dijadikan etalase berjalan. Tapi mereka punya pola pikir yang serius. Mereka tidak meremehkan setiap proses kecil. Setiap pelanggan diperlakukan seperti aset berharga. Setiap pesanan ditangani dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa reputasi dibangun dari kerja nyata, bukan dari janji manis. Reputasi ini pula yang menjadi bagian dari hasil eksekusi. Dalam dunia usaha, reputasi adalah salah satu aset yang paling mahal.
Dan reputasi tidak bisa dibentuk dalam satu malam. Ia dibangun melalui kebiasaan yang konsisten, pelayanan yang memuaskan, serta integritas dalam setiap transaksi. Semakin baik eksekusi yang dilakukan setiap hari, semakin kuat pula reputasi yang terbentuk. Kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam eksekusi, kemampuan untuk beradaptasi sangatlah penting. Di zaman sekarang, perubahan bisa terjadi begitu cepat. Produk yang laris hari ini bisa saja tidak relevan minggu depan. Platform digital yang dulu ramai bisa saja tergantikan dengan yang baru. Oleh karena itu, eksekusi yang baik adalah eksekusi yang fleksibel, yang mampu mengikuti arah angin sambil tetap menjaga arah tujuan. Disinilah pentingnya evaluasi. Evaluasi bukan hanya dilakukan setelah kegagalan, tapi juga selama proses berjalan. Pelaku UMKM yang bijak akan selalu mengevaluasi strategi mereka secara berkala. Mereka akan melihat apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang sebaiknya ditinggalkan. Evaluasi ini akan memperkaya proses eksekusi, karena setiap tindakan yang diambil akan semakin tepat sasaran. Tentu saja, tidak semua pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan bisnis. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa belajar. Saat ini ada banyak sekali sumber belajar yang bisa diakses secara gratis. Mulai dari video tutorial, podcast, artikel, hingga webinar dari instansi pemerintah atau komunitas usaha. Ini semua adalah bagian dari persiapan berkelanjutan yang mendukung eksekusi di lapangan. Menariknya, UMKM yang mampu menggabungkan semangat kewirausahaan dengan kemampuan belajar yang tinggi biasanya memiliki daya tahan yang lebih kuat. Mereka tidak takut mencoba hal baru, tapi juga tidak gegabah. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, kapan harus berhenti sejenak dan mengevaluasi, serta kapan harus mundur satu langkah untuk bisa maju dua langkah ke depan. Ada satu kisah yang menarik dari seorang pelaku usaha kuliner yang memulai usahanya dari gerobak kecil di depan rumah. Ia tidak punya modal besar, bahkan resep makanannya pun sebenarnya sangat sederhana. Tapi ia sangat serius dalam mempersiapkan brandingnya. Ia memilih nama yang mudah diingat, membuat logo sendiri dengan bantuan teman, dan mencetak brosur kecil-kecilan untuk dibagikan di lingkungan sekitar. Setelah itu, ia mulai mengeksekusi rencana pemasaran kecil-kecilan. Setiap pembeli yang datang, ia layani dengan ramah. Ia mencatat pesanan dengan rapi, dan jika ada pelanggan yang komplain, ia segera mencari solusi. Ia juga mulai aktif di media sosial, mengunggah foto makanan, membagikan testimoni pelanggan, dan membuat promosi mingguan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, usahanya berkembang. Ia membuka cabang kecil di lokasi lain. Semua itu tidak terjadi karena keberuntungan semata, tapi karena kombinasi persiapan yang cermat dan eksekusi yang konsisten. Cerita seperti ini bukanlah pengecualian. Di berbagai daerah, banyak pelaku UMKM yang mampu membuktikan bahwa meskipun modal terbatas, mereka tetap bisa tumbuh jika memiliki landasan yang kuat. Landasan itulah yang dibangun dari 2 hal utama, persiapan dan eksekusi. Dan kalau kita pikir lebih dalam, sebenarnya kunci ini juga berlaku dalam aspek kehidupan lainnya. Apapun yang kita kerjakan, dari hal kecil sampai hal besar, jika kita memulainya dengan persiapan yang matang dan mengeksekusinya dengan serius, kemungkinan besar hasilnya pun akan lebih baik. Untuk pelaku UMKM, 2 hal ini bukan pilihan, tapi kebutuhan. Apalagi jika ingin bersaing di era sekarang yang serba cepat dan kompetitif. Tanpa persiapan, kita hanya akan jadi pengikut. Tanpa eksekusi yang baik, kita hanya akan jadi penonton kesuksesan orang lain. Seringkali, orang bertanya, kalau sudah punya produk yang bagus, apakah itu tidak cukup? Sayangnya, jawaban yang jujur adalah, tidak selalu. Produk yang bagus hanyalah satu bagian dari keseluruhan perjalanan bisnis. Tanpa persiapan pasar yang tepat, produk terbaik pun bisa gagal dikenali. Dan tanpa eksekusi yang kuat, kualitas produk akan tenggelam dalam kekacauan operasional. Banyak UMKM yang berpikir bahwa dengan menciptakan sesuatu yang mereka sukai, orang lain akan otomatis menyukainya juga. Padahal, dunia usaha bukan tentang apa yang kita suka, tapi tentang apa yang dibutuhkan dan dihargai oleh pasar. Disinilah pentingnya riset. Mengetahui siapa target pasar, bagaimana kebiasaan belanja mereka, apa yang mereka butuhkan, dan berapa harga yang mereka anggap layak, semua itu adalah bagian dari proses persiapan. Tanpa proses riset ini, pelaku UMKM seringkali menebak-nebak.
Mereka menaruh harga berdasarkan perasaan. Mereka memilih kemasan berdasarkan selera pribadi. Mereka menentukan lokasi usaha tanpa mempertimbangkan mobilitas pelanggan. Akhirnya, saat hasil penjualan tidak sesuai harapan, mereka bingung mencari penyebabnya. Padahal, andai mereka meluangkan waktu untuk memahami pasar secara lebih dalam sejak awal, banyak kesalahan bisa dihindari. Tidak perlu riset yang rumit atau mahal. Kadang hanya dengan berbicara kepada 10 orang calon pelanggan, kita sudah bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang produk yang akan kita tawarkan. Riset juga mencakup studi terhadap pesaing. Siapa saja pemain di bidang yang sama? Apa keunggulan mereka? Apa kelemahan mereka? Dari sana, pelaku UMKM bisa menentukan posisi dirinya. Apakah ingin bersaing dari segi harga, dari segi kecepatan pelayanan, dari inovasi produk, atau dari kedekatan personal dengan pelanggan? Semua ini adalah bagian dari strategi yang hanya bisa disusun jika kita benar-benar tahu kondisi di lapangan. Lalu, setelah riset dan strategi dirumuskan, barulah kita masuk ke tahap implementasi atau eksekusi. Disinilah semua rencana diuji. Tidak semua yang terlihat bagus di atas kertas akan berjalan dengan mulus di lapangan. Akan ada tantangan tak terduga, hambatan operasional, bahkan kadang perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan. Tapi justru dari sinilah pelaku UMKM belajar. Eksekusi yang baik bukan berarti semuanya harus sempurna sejak awal. Justru seringkali pelaku UMKM harus melakukan banyak penyesuaian. Misalnya, mereka memulai dengan harga tertentu, lalu menyadari bahwa harga tersebut terlalu tinggi untuk pasar mereka. Atau mereka menggunakan sistem pemesanan manual, lalu kewalahan karena permintaan yang meningkat. Di titik ini, mereka harus cepat beradaptasi dan mengambil keputusan yang tepat. Dan sekali lagi, keberhasilan dalam menyesuaikan strategi ini sangat ditentukan oleh seberapa dalam pemahaman mereka terhadap bisnisnya sendiri. Pelaku UMKM yang paham bahwa bisnis adalah proses dinamis, akan lebih siap menghadapi perubahan. Mereka tidak akan terlalu kaku dengan rencana awal, karena mereka tahu bahwa eksekusi adalah tentang membawa visi ke realitas, bukan tentang memaksakan semua yang sudah ditulis di awal. Lebih lanjut, eksekusi yang baik juga menyangkut kemampuan untuk membangun tim. Sebab dalam skala tertentu, UMKM akan tumbuh dan tidak bisa dijalankan sendirian. Disinilah peran kepemimpinan menjadi penting. Apakah pelaku UMKM mampu membagi tugas, memberikan arahan, dan membangun budaya kerja yang sehat? Apakah ia bisa mempercayai orang lain untuk menjalankan sebagian tanggung jawabnya? Tanpa manajemen yang baik, pertumbuhan UMKM justru bisa menjadi beban. Order meningkat, tapi produksi keteteran. Pelanggan bertambah, tapi pelayanan menurun. Semua ini sering terjadi ketika pelaku usaha tidak mempersiapkan sistem kerja yang jelas. Oleh karena itu, sejak awal, penting untuk mulai menciptakan kebiasaan mencatat, membuat SOP sederhana, dan mulai menyusun alur kerja yang rapi, walaupun usahanya masih kecil. Bayangkan seorang pelaku usaha makanan ringan yang memproduksi camilan dari rumah. Di awal, ia mengurus semuanya sendiri, dari produksi, pengemasan, pemasaran, sampai pengiriman. Namun, ketika permintaan mulai meningkat, ia mulai kewalahan. Ia mencoba mempekerjakan 2 orang tambahan, tapi karena tidak ada sistem kerja yang jelas, justru banyak terjadi kesalahan. Pengemasan salah, pengiriman terlambat, bahan baku habis tanpa catatan. Semua ini bisa dihindari jika sejak awal ia menyiapkan sistem kerja meski sederhana. Itulah sebabnya eksekusi tidak bisa asal dijalankan. Ia harus ditopang oleh rutinitas yang efisien dan sistem yang terstruktur. Dan ini bukan soal harus punya software mahal atau teknologi canggih. Sistem bisa dimulai dari buku catatan, spreadsheet sederhana, atau papan tulis. Yang penting adalah konsistensi dalam menjalankannya. Satu hal lagi yang sering dilupakan dalam proses eksekusi adalah pentingnya komunikasi. Baik komunikasi internal dalam tim, maupun komunikasi dengan pelanggan. UMKM yang sukses biasanya memiliki pola komunikasi yang jelas. Mereka memberitahu pelanggan jika ada keterlambatan. Mereka meminta umpan balik secara aktif. Mereka terbuka terhadap kritik. Dan mereka merespons setiap pertanyaan dengan cepat dan sopan. Di era digital saat ini, komunikasi menjadi semakin penting. Pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga pengalaman. Mereka ingin merasa dihargai,
didengarkan, dan diperlakukan dengan baik. UMKM yang memperhatikan hal ini akan lebih mudah mendapatkan pelanggan loyal, bahkan tanpa perlu promosi besar-besaran. Pelayanan yang baik juga merupakan bagian dari eksekusi. Pelayanan adalah wajah dari usaha. Sekalipun produknya bagus, jika pelayanan buruk, pelanggan tidak akan kembali. Sebaliknya, produk biasa saja bisa menjadi luar biasa jika disertai dengan pelayanan yang tulus dan profesional. Dalam konteks UMKM, seringkali pemilik usaha adalah wajah dari brand itu sendiri. Maka sikap pemilik usaha, cara ia menyapa, cara ia menjawab keluhan, dan cara ia menangani masalah akan sangat mempengaruhi citra usaha secara keseluruhan. Maka dari itu, pelaku UMKM perlu terus melatih keterampilan komunikasi dan membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan berbagai pihak. Bisa dikatakan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan adalah bagian dari eksekusi. Dan setiap eksekusi kecil itu akan membentuk reputasi besar di mata publik. Jadi, jangan pernah anggap remeh setiap momen pelayanan. Perlakukan setiap pelanggan seolah-olah mereka adalah pelanggan terpenting, karena bisa jadi dari satu pelanggan puas, akan datang 10 pelanggan baru. Masih banyak aspek lain dari eksekusi yang bisa kita dalami. Tapi yang paling utama adalah bahwa semua tindakan nyata ini harus dilakukan dengan niat untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada eksekusi yang sempurna, tapi selalu ada ruang untuk penyempurnaan. Dan pelaku UMKM yang tidak pernah lelah untuk memperbaiki diri itulah yang pada akhirnya akan memenangkan hati pasar. Ketika kita berbicara lebih jauh mengenai persiapan dan eksekusi, sebenarnya kita sedang membedah bagaimana pola pikir dan kebiasaan seorang pelaku usaha terbentuk. Dalam banyak kasus, keberhasilan UMKM bukan hanya karena faktor eksternal, tetapi justru karena adanya pembenahan besar dari dalam diri pelaku usahanya sendiri. Pelaku UMKM yang memiliki mental siap belajar, siap beradaptasi, dan tidak cepat puas, akan lebih mudah menyusun persiapan yang kuat. Mereka tidak segan bertanya, mencatat, bahkan meniru sistem yang sudah terbukti berhasil. Mereka tahu bahwa dunia usaha tidak mengenal tempat untuk gengsi. Selama itu bisa meningkatkan kualitas usaha, mereka akan pelajari, mereka akan coba, dan mereka akan terapkan. Di sisi lain, mereka yang enggan belajar, cepat puas dengan capaian kecil, atau merasa bahwa usahanya sudah cukup baik, cenderung stagnan. Mereka jarang memperbarui ilmu, malas mengevaluasi strategi, dan menolak ide-ide baru karena merasa sudah punya cara sendiri. Padahal, pasar terus berubah, kebiasaan konsumen bergeser, dan teknologi berkembang sangat cepat. Jika tidak ikut menyesuaikan diri, usaha yang dulunya ramai bisa dengan cepat ditinggalkan. Dalam proses persiapan, ada satu hal penting yang sebaiknya tidak diabaikan, yaitu perencanaan keuangan. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan jelas. Mereka menggabungkan uang pribadi dan uang usaha, tidak tahu persis berapa keuntungan bersih per bulan, atau tidak memiliki proyeksi dana darurat untuk menghadapi masa sulit. Padahal, pengelolaan keuangan adalah fondasi utama agar usaha bisa berumur panjang. Tanpa catatan yang rapi, kita tidak bisa membuat keputusan yang bijak. Misalnya, kapan waktu terbaik untuk menambah modal, kapan bisa merekrut karyawan tambahan, atau apakah perlu menaikkan harga karena bahan baku naik. Semua itu tidak bisa diputuskan berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan data yang akurat. Maka dari itu, dalam tahap persiapan, penting sekali untuk belajar menyusun pembukuan sederhana. Tidak perlu rumit. Cukup dengan mencatat setiap pemasukan, mencatat setiap pengeluaran, memisahkan uang pribadi dan usaha, serta membuat ringkasan laporan bulanan. Jika ini dibiasakan sejak awal, maka ketika usaha berkembang, transisi ke sistem keuangan yang lebih besar akan jauh lebih mudah. Lalu, bagaimana dengan eksekusi dari sisi keuangan? Eksekusi dalam hal ini mencakup bagaimana pelaku usaha mengatur arus kas sehari-hari. Apakah mereka belanja stok sesuai kebutuhan? Apakah mereka menunda pembayaran utang? Apakah mereka punya target harian penjualan? Dan sebagainya. Hal-hal ini terlihat kecil, tapi jika dikelola dengan buruk bisa mengakibatkan gangguan besar dalam operasional. Contohnya, banyak pelaku UMKM yang kesulitan karena terlalu sering mengambil keuntungan untuk kebutuhan pribadi tanpa memperhitungkan operasional jangka pendek. Padahal, usaha butuh nafas, butuh putaran uang yang sehat. Jika setiap kali mendapat laba langsung diambil semua, maka saat ada kebutuhan mendadak seperti perbaikan alat produksi atau biaya promosi,
mereka akan kelimpungan. Jadi dalam hal keuangan, persiapan berarti menyusun sistem pencatatan dan anggaran, sementara eksekusi berarti menjalankan sistem itu dengan disiplin. Keduanya harus berjalan beriringan. Tidak cukup hanya membuat catatan, tapi tidak disiplin menjalankannya. Juga tidak cukup hanya disiplin, tapi tidak punya sistem yang jelas. Kita juga perlu bicara tentang aspek pemasaran. Dalam banyak studi tentang UMKM yang berhasil, strategi pemasaran menjadi salah satu faktor yang selalu muncul. Namun sekali lagi, keberhasilan pemasaran tidak hanya ditentukan oleh kreativitas dalam membuat konten, tetapi juga oleh persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Dalam persiapan, pelaku UMKM harus memahami siapa target pasarnya. Apakah mereka anak muda, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, komunitas tertentu? Dari situ, strategi pemasaran bisa disesuaikan. Misalnya, jika targetnya adalah anak muda, maka platform seperti Instagram dan TikTok bisa lebih efektif. Tapi jika targetnya adalah keluarga, maka strategi direct selling atau pemasaran dari mulut ke mulut bisa lebih kuat. Banyak UMKM gagal dalam pemasaran bukan karena tidak kreatif, tapi karena tidak tepat sasaran. Mereka membuat iklan yang bagus, tapi tidak menjangkau orang yang tepat. Mereka mengadakan promo besar, tapi pada waktu yang salah. Ini semua bisa dihindari jika dalam tahap persiapan mereka meluangkan waktu untuk benar-benar mengenali target pasarnya. Setelah itu, masuklah kita ke tahap eksekusi pemasaran. Di sini dibutuhkan ketekunan luar biasa. Membuat konten setiap hari, menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat, memproses order dengan cekatan, mengemas produk dengan rapi, dan menjaga relasi baik dengan pembeli lama. Semua itu membutuhkan tenaga dan kesabaran yang tidak sedikit. Terkadang, pelaku UMKM merasa bosan atau lelah karena hasil dari promosi tidak langsung terlihat. Tapi dalam dunia pemasaran, hasil besar seringkali datang dari akumulasi upaya kecil yang dilakukan secara konsisten. Sama seperti tetesan air yang lambat laun bisa melubangi batu, upaya pemasaran yang terus-menerus akan mulai membangun kesadaran merek di benak pelanggan. Dan ingat, pelanggan yang sudah mengenal merek kita adalah aset yang sangat berharga. Maka dalam eksekusi, jangan hanya fokus mencari pelanggan baru, tapi rawat juga pelanggan lama. Kirim ucapan terima kasih, berikan diskon khusus, atau cukup sekadar menyapa mereka saat ada produk baru. Hal-hal sederhana ini seringkali memiliki dampak yang besar terhadap loyalitas pelanggan. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa keberhasilan UMKM bukan berasal dari satu langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan hati-hati. Dan semuanya dimulai dari persiapan yang jujur dan eksekusi yang disiplin. Setelah membahas begitu banyak sisi dari persiapan dan eksekusi dalam konteks teknis, kini saatnya kita masuk ke hal yang lebih dalam, yaitu mindset jangka panjang. Karena seringkali, pelaku UMKM terlalu fokus pada hasil cepat. Mereka ingin melihat keuntungan dalam waktu singkat, pelanggan langsung ramai, dan usaha langsung dikenal banyak orang. Padahal, membangun usaha, terutama yang dimulai dari kecil, adalah sebuah perjalanan maraton, bukan sprint. Mindset jangka panjang ini akan sangat menentukan bagaimana seseorang menyikapi proses. Orang yang berpikir jangka panjang akan lebih sabar membangun fondasi, tidak terburu-buru mengambil langkah besar tanpa fondasi yang kuat. Mereka akan rela berkorban di awal, menunda kesenangan pribadi, dan memilih membangun sistem bisnis secara bertahap daripada mengejar hasil sesaat yang belum tentu berkelanjutan. Coba kita lihat beberapa pelaku UMKM yang usahanya gagal dalam tahun pertama. Dalam banyak kasus, kegagalan itu bukan karena produknya tidak laku, tapi karena ekspektasi yang tidak realistis. Mereka berharap terlalu cepat untuk balik modal, terlalu cepat ingin untung besar, tanpa memahami bahwa masa awal usaha justru adalah masa untuk menanam, bukan memanen. Sebagai contoh, seseorang membuka usaha laundry kecil. Ia sudah menyiapkan mesin cuci, sewa tempat, dan mencetak brosur. Dalam 1 bulan pertama, pelanggan belum terlalu banyak. Lalu ia mulai gelisah, merasa gagal, dan akhirnya menutup usahanya karena menganggap bisnisnya tidak cocok. Padahal, bisa jadi dalam 3 bulan berikutnya, pelanggan mulai berdatangan, apalagi jika ia konsisten promosi dan pelayanan baik terus dijaga. Dalam kasus lain, ada pelaku usaha yang sangat bersemangat di awal, tapi setelah 1-2 bulan mulai malas memperbarui strategi. Ia tidak lagi membuat promosi, tidak memperhatikan pelayanan,
bahkan mulai mengurangi kualitas produk demi menekan biaya. Sikap seperti ini bisa dengan cepat membuat pelanggan kecewa dan berpaling. Ini adalah contoh kegagalan eksekusi karena kurangnya kesadaran bahwa bisnis memerlukan ritme kerja yang berkelanjutan. Itulah mengapa, ketika kita berbicara tentang keberhasilan UMKM, kita tidak bisa hanya melihat hasil akhirnya. Kita harus melihat prosesnya. Apakah pelaku UMKM itu punya kesadaran untuk terus belajar? Apakah ia bersedia mengulangi proses perbaikan berulang kali tanpa lelah? Apakah ia bisa menjaga motivasi walaupun sedang berada di masa sulit? Motivasi dalam dunia usaha tidak selalu datang dari semangat, tapi seringkali muncul dari kebiasaan. Ketika pelaku usaha memiliki rutinitas yang baik, seperti bangun pagi untuk mempersiapkan produksi, mencatat penjualan setiap hari, menyapa pelanggan dengan ramah, motivasi itu tumbuh dengan sendirinya karena ia melihat hasil dari konsistensinya. Untuk menjaga eksekusi tetap berjalan stabil, pelaku UMKM juga perlu punya sistem kontrol. Artinya, ada cara untuk mengukur apakah yang mereka lakukan berhasil atau tidak. Misalnya, dengan mencatat berapa pelanggan yang datang minggu ini dibanding minggu lalu. Atau mencatat berapa banyak pengeluaran yang bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas. Data seperti ini akan menjadi bahan refleksi apakah strategi yang dijalankan sudah tepat atau perlu disesuaikan. Tanpa sistem kontrol, pelaku usaha akan berjalan seperti orang buta di tengah kegelapan. Ia hanya mengira-ngira. Dan ini berbahaya. Bisa saja ia merasa usahanya maju karena ramai pengunjung, padahal margin keuntungannya sangat kecil. Atau sebaliknya, ia merasa rugi karena pelanggan tidak banyak, padahal dari segi kualitas dan pelayanan sebenarnya ia sudah unggul, tinggal menambahkan strategi promosi agar lebih banyak dikenal. Selain kontrol internal, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan masukan dari luar. Caranya, tanyakan langsung ke pelanggan. Apa yang mereka suka dari produk kita? Apa yang kurang? Apakah mereka akan membeli lagi? Pendapat pelanggan yang jujur adalah bahan bakar penting dalam memperbaiki eksekusi. Jangan takut dikritik. Justru kritik yang jujur jauh lebih berguna daripada pujian yang hanya menyenangkan sesaat tapi tidak membawa perubahan. Dan jika kita berbicara tentang keberhasilan jangka panjang, maka pelaku UMKM juga perlu mulai berpikir tentang dokumentasi usaha. Hal ini sering dilupakan. Banyak usaha yang tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak ada catatan lengkap tentang siapa pelanggan terbaik, siapa pemasok utama, bagaimana proses kerja sehari-hari, apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah mendadak. Semua hanya disimpan di kepala. Padahal, jika usaha ingin tumbuh, maka dokumentasi itu penting. Dari situ, pelaku UMKM bisa membuat panduan kerja untuk karyawan, bisa menyiapkan pelatihan untuk tim baru, atau bahkan bisa membuka cabang baru dengan sistem yang sudah jelas. Dokumentasi adalah jembatan dari usaha kecil yang dijalankan sendirian menjadi usaha besar yang dijalankan secara profesional. Lalu, bagaimana caranya menjaga agar eksekusi ini tidak hanya kuat di awal, tapi tetap konsisten dalam jangka panjang? Jawabannya adalah dengan menemukan alasan yang kuat. Alasan ini bisa bersifat personal, bisa juga sosial. Ada pelaku UMKM yang berjuang karena ingin membiayai pendidikan anak-anaknya. Ada yang ingin membuktikan bahwa mereka bisa mandiri. Ada pula yang ingin membuka lapangan kerja bagi orang di sekitarnya. Alasan yang kuat akan menjadi pengingat saat semangat mulai turun. Ia akan menjadi bahan bakar saat lelah datang. Karena dalam proses berusaha, akan ada masa-masa di mana hasil belum sesuai harapan. Akan ada masa-masa sepi, masa-masa penuh tantangan, dan masa-masa di mana keputusan terasa sangat berat. Di saat seperti itulah, pelaku UMKM akan ditantang apakah ia tetap berdiri atau mundur. Dan mereka yang tetap berdiri adalah mereka yang punya alasan kuat, persiapan matang, dan kemampuan mengeksekusi secara disiplin. Bukan mereka yang hebat dalam presentasi, bukan yang punya modal besar, tetapi yang mampu menjaga komitmen dan kesabaran dalam menjalani proses. Dalam menjalankan usaha, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri sepenuhnya. Ada kalanya, langkah kita menjadi lebih ringan ketika kita berjalan bersama orang lain. Disinilah pentingnya membangun ekosistem pendukung bagi UMKM. Karena sebesar apapun niat, sekuat apapun persiapan, dan serapi apapun eksekusi, jika dilakukan dalam isolasi, hasilnya akan jauh dari maksimal.
Ekosistem pendukung ini bisa berbentuk berbagai hal. Mulai dari komunitas sesama pelaku usaha, program pelatihan dari pemerintah, kolaborasi dengan usaha lain, hingga dukungan dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau teman dekat. Banyak UMKM yang bertahan bukan hanya karena mereka pintar menjalankan usaha, tetapi juga karena mereka memiliki lingkaran orang-orang yang terus menyemangati dan membantu dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, komunitas pelaku UMKM seringkali menjadi tempat bertukar pengalaman, saling memberi motivasi, bahkan saling membantu dalam hal pemasaran. Misalnya, seseorang yang baru membuka usaha kerajinan tangan bisa memperkenalkan produknya lewat komunitas, lalu dibantu dipromosikan oleh anggota lainnya. Interaksi seperti ini memberi manfaat langsung bagi pertumbuhan usaha. Tidak hanya itu, komunitas juga bisa menjadi tempat belajar. Banyak sekali pelatihan gratis atau murah yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas kecil, baik secara offline maupun online. Materinya pun beragam, mulai dari manajemen keuangan, strategi pemasaran digital, hingga cara menghadapi pelanggan yang sulit. Informasi seperti ini sangat berguna, terutama bagi pelaku UMKM yang belum memiliki latar belakang bisnis. Dan yang paling berharga dari komunitas adalah rasa tidak sendirian. Saat menjalankan usaha, kadang kita merasa tertekan karena masalah yang datang bertubi-tubi. Tapi saat melihat bahwa pelaku usaha lain juga menghadapi tantangan serupa, bahkan mungkin lebih berat, kita jadi lebih kuat. Kita tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi justru bagian dari proses belajar. Maka dari itu, dalam tahap persiapan, pelaku UMKM juga sebaiknya mulai menjajaki komunitas yang relevan. Cari tahu apakah ada forum lokal di kota masing-masing, atau apakah ada grup online yang bisa diikuti. Jika tidak menemukan yang cocok, bisa juga mulai dengan membangun lingkaran kecil dari teman-teman yang punya semangat wirausaha. Dari sana, ide-ide akan lebih hidup, dan proses belajar akan lebih menyenangkan. Sementara itu, dalam hal eksekusi, ekosistem pendukung ini bisa menjadi alat bantu nyata. Misalnya, saat pelaku usaha kewalahan karena pesanan tiba-tiba melonjak, anggota komunitas bisa menyarankan jasa pengemasan, kurir, atau bahkan tempat produksi tambahan. Atau saat menghadapi masalah hukum atau perizinan, bisa jadi ada anggota yang sudah berpengalaman dan bersedia membimbing. Kita juga tidak bisa melupakan peran keluarga. Banyak pelaku UMKM yang berhasil karena mendapat dukungan penuh dari keluarga mereka. Bisa berupa bantuan tenaga, bisa berupa doa, atau bisa juga berupa dukungan moral. Kadang, semangat untuk terus berjuang datang dari anak yang masih kecil yang berharap orang tuanya sukses. Kadang datang dari pasangan yang terus memberikan semangat walau hasil belum tampak. Di sisi lain, jika keluarga justru menjadi penghambat, pelaku usaha akan lebih mudah goyah. Itulah mengapa penting untuk melibatkan keluarga sejak tahap persiapan. Jelaskan visi usaha dengan jujur. Ceritakan potensi dan risiko yang mungkin dihadapi. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan jika diperlukan. Dengan begitu, mereka merasa menjadi bagian dari perjuangan, bukan hanya penonton. Selanjutnya, kita juga perlu berbicara tentang kolaborasi. Di era sekarang, kolaborasi antar UMKM menjadi salah satu cara untuk memperkuat eksekusi. Misalnya, usaha makanan bisa berkolaborasi dengan usaha kemasan. Usaha kerajinan bisa berkolaborasi dengan fotografer produk. Usaha jasa bisa bekerja sama dengan usaha yang memiliki basis pelanggan serupa. Dari sinilah tercipta sinergi yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini juga bisa memperluas jaringan pasar. Ketika dua usaha berkolaborasi, mereka saling memperkenalkan produk satu sama lain ke pelanggan mereka masing-masing. Ini adalah bentuk pemasaran yang murah dan sangat efektif. Namun tentu saja, kolaborasi butuh persiapan yang matang dan komunikasi yang terbuka. Kedua pihak harus saling memahami peran, tanggung jawab, dan target yang ingin dicapai bersama. Dan dalam eksekusinya, kolaborasi membutuhkan kepercayaan. Tanpa rasa percaya, kerjasama akan terasa berat. Maka dari itu, pelaku UMKM perlu membangun reputasi yang baik sejak awal. Tunjukkan bahwa kita adalah mitra usaha yang serius, bertanggung jawab, dan tidak main-main. Reputasi ini akan menjadi aset saat ingin menjalin kerja sama jangka panjang. Ekosistem pendukung juga mencakup fasilitas dan kebijakan dari pemerintah. Saat ini, banyak pemerintah daerah maupun pusat yang memberikan insentif, pelatihan, atau bantuan akses pasar bagi UMKM.
Namun seringkali, program ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal karena pelaku UMKM tidak tahu, tidak peduli, atau tidak percaya bahwa bantuan itu benar-benar bisa membantu. Padahal, dengan sedikit riset dan kemauan untuk mengikuti prosedur, banyak program yang bisa diakses dengan mudah. Mulai dari bantuan permodalan, pelatihan manajemen, bimbingan pemasaran digital, hingga pendampingan hukum. Semua ini bisa menjadi tambahan kekuatan dalam eksekusi bisnis, selama pelaku usaha benar-benar memanfaatkan dengan bijak. Lalu, bagaimana menyatukan semua elemen ini? Jawabannya adalah dengan membuat peta perjalanan usaha. Dalam peta ini, pelaku UMKM bisa merancang arah yang ingin dituju, tahapan-tahapan yang akan dilalui, serta dukungan apa saja yang dibutuhkan di setiap tahapnya. Misalnya, tahun pertama fokus membangun brand dan loyalitas pelanggan. Tahun kedua mulai memperluas pasar. Tahun ketiga mulai mencari mitra dan menyiapkan cabang baru. Dengan adanya peta perjalanan ini, persiapan menjadi lebih terarah, dan eksekusi menjadi lebih fokus. Tidak ada lagi waktu yang terbuang karena mencoba terlalu banyak hal sekaligus. Tidak ada lagi energi yang habis karena bingung harus melangkah kemana. Semua langkah bisa diukur, dikoreksi, dan diperbaiki sesuai kondisi nyata di lapangan. Dalam menjalankan UMKM, seringkali kita terlalu fokus pada langkah-langkah besar dan melupakan bahwa justru kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari itulah yang paling menentukan arah usaha ke depan. Inilah yang disebut sebagai kebiasaan mikro, hal-hal sederhana yang mungkin terlihat remeh, tapi jika dilakukan terus-menerus secara konsisten, akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Contoh sederhana, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara tertib setiap hari. Ini terlihat sepele, hanya butuh waktu beberapa menit. Tapi kebiasaan ini akan membuat pelaku UMKM bisa melihat pergerakan keuangan dengan lebih jernih. Mereka akan tahu kapan omset menurun, kapan biaya operasional naik, atau kapan laba bisa mulai digunakan untuk investasi kembali. Kebiasaan lain yang sangat penting adalah menyapa pelanggan dengan ramah, bahkan jika mereka hanya sekadar bertanya dan belum membeli. Ini mungkin hanya butuh beberapa detik, tapi jika dilakukan terus-menerus, pelanggan akan merasa dihargai dan diingat. Pelanggan yang merasa diperhatikan akan jauh lebih mudah kembali lagi, bahkan merekomendasikan ke orang lain. Begitu pula dengan kebiasaan mengevaluasi setiap minggu. Cukup dengan meluangkan waktu Oktober 15 menit di akhir pekan untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dari sana, pelaku UMKM bisa melakukan penyesuaian kecil yang berdampak besar. Tidak harus menunggu usaha menurun dulu baru evaluasi dilakukan. Hal lain yang juga penting dibiasakan sejak dini adalah disiplin waktu. Pelaku UMKM sering bekerja tanpa jam kerja tetap. Ini fleksibel, memang. Tapi jika tidak diatur dengan baik, bisa membuat usaha tidak maksimal. Menunda produksi, membalas pesan pelanggan terlalu lama, atau telat mengirim pesanan bisa berdampak buruk bagi kepuasan pelanggan. Maka dari itu, membentuk rutinitas harian dan menjaganya secara konsisten adalah bagian penting dari eksekusi usaha yang profesional. Selanjutnya, kita perlu membahas soal ketahanan bisnis, khususnya ketika menghadapi krisis. Dalam perjalanan usaha, tidak mungkin semuanya akan berjalan mulus terus. Akan ada masa-masa sepi, tantangan finansial, bahan baku sulit didapat, atau bahkan bencana seperti pandemi yang pernah kita alami bersama. Ketahanan bisnis bukan berarti usaha tidak terpengaruh oleh krisis, tetapi bagaimana usaha itu mampu bertahan dan bangkit kembali setelah krisis. Dan kuncinya kembali lagi pada dua hal, persiapan dan eksekusi. Dalam tahap persiapan, pelaku UMKM sebaiknya sudah memikirkan strategi cadangan. Misalnya, jika biasanya hanya mengandalkan penjualan offline, mulailah membangun kehadiran online. Jika biasanya hanya menjual satu jenis produk, mulai pikirkan diversifikasi produk yang masih relevan. Atau mulai siapkan tabungan bisnis sebagai dana darurat. Kita juga bisa belajar dari pelaku UMKM yang saat pandemi kemarin justru usahanya berkembang karena mereka cepat menyesuaikan diri. Ada yang sebelumnya berjualan di pasar, lalu pindah ke platform digital. Ada yang awalnya hanya jual makanan untuk makan siang, lalu menambahkan menu frozen food agar pelanggan bisa menyimpan stok. Semua ini adalah bentuk eksekusi cepat dari persiapan yang tepat. Ketahanan juga berarti mampu menjaga tim tetap solid dalam kondisi sulit. Pelaku UMKM yang menjaga hubungan baik dengan karyawan biasanya lebih mudah menggerakkan tim saat masa krisis.
Mereka bisa saling memahami, saling memberi pengertian, dan tetap bekerja bersama demi mempertahankan usaha. Sebaliknya, jika relasi dengan tim hanya bersifat transaksional, akan sulit menjaga semangat kerja di tengah badai. Selain dari sisi internal, ketahanan juga bisa diperkuat dari hubungan dengan pelanggan. Jika selama ini pelayanan kita baik, pelanggan biasanya akan lebih sabar dan setia ketika kita menghadapi kendala. Mereka tidak langsung berpindah ke pesaing. Mereka memberikan kesempatan kedua. Inilah hasil dari eksekusi pelayanan yang konsisten dan tulus. Maka dari itu, membangun ketahanan bisnis bukan soal punya modal besar, tetapi soal bagaimana membangun kebiasaan dan hubungan yang kuat sejak awal. Karena dalam dunia usaha, badai pasti datang, cepat atau lambat. Dan yang bertahan bukanlah yang paling kuat secara fisik, tapi yang paling siap dan paling cepat beradaptasi. Untuk menghadapi masa-masa sulit, penting juga untuk memiliki data usaha yang rapi. Misalnya, dengan mengetahui produk mana yang paling laku, jam berapa penjualan tertinggi terjadi, atau siapa pelanggan paling loyal. Semua data ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan saat kondisi mulai menurun. Kita bisa fokuskan promosi ke produk yang laris, atau memberikan penawaran khusus ke pelanggan yang sudah pernah membeli berkali-kali. Pelaku UMKM yang mengandalkan insting semata tanpa data akan mudah panik ketika krisis datang. Mereka bingung harus mulai dari mana, karena semua terasa kacau. Tapi mereka yang punya catatan dan sistem akan lebih tenang, karena mereka tahu mana yang harus dipertahankan dan mana yang bisa dikurangi. Di titik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan UMKM sebenarnya bukan rahasia yang besar dan rumit. Ia adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar dan terus-menerus. Ia adalah kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan, dan kemampuan untuk tetap bergerak bahkan dalam keadaan yang tidak ideal. Persiapan yang baik berarti tidak hanya menyiapkan produk, modal, dan tempat, tapi juga menyiapkan pola pikir, sistem kerja, strategi darurat, dan relasi yang sehat dengan pelanggan, tim, dan komunitas. Sedangkan eksekusi yang baik berarti menjalankan semua itu dengan konsisten, tekun, dan terbuka terhadap perubahan. Setelah membahas begitu banyak aspek, mulai dari mentalitas pelaku usaha, pentingnya riset pasar, strategi pemasaran, manajemen keuangan, hingga membangun ekosistem pendukung dan daya tahan dalam menghadapi krisis, tibalah saatnya untuk merangkum semua hal yang telah kita pelajari. Keberhasilan sebuah UMKM tidak pernah terjadi karena kebetulan. Ia adalah hasil dari sebuah perjalanan yang panjang, penuh persiapan, dan dijalankan dengan eksekusi yang konsisten. Ia adalah perpaduan antara niat yang kuat, strategi yang tepat, dan ketekunan yang tidak mudah goyah meski dihantam berbagai tantangan. Pertama, kita belajar bahwa persiapan adalah fondasi. Tanpa persiapan, langkah yang kita ambil akan terasa seperti berjudi. Kita menebak-nebak, kita berharap-harap, tapi tidak punya pegangan yang kuat. Persiapan yang matang mencakup riset pasar, perencanaan keuangan, pemahaman terhadap pesaing, penguasaan produk, dan tentu saja, kesiapan mental untuk menghadapi realita di lapangan. Kedua, kita paham bahwa eksekusi adalah pembuktian. Semua rencana yang disusun tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan dengan disiplin. Eksekusi mencakup tindakan nyata sehari-hari, seperti bagaimana kita melayani pelanggan, bagaimana kita menjaga kualitas, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membangun hubungan, dan bagaimana kita terus melakukan perbaikan. Ketiga, kita menyadari bahwa hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari lebih penting daripada keputusan besar yang diambil sesekali. Menjaga kebiasaan mikro seperti mencatat transaksi, mengecek stok, merespons pelanggan, dan mengevaluasi kinerja bisa jauh lebih menentukan arah usaha daripada sekadar membuat rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Keempat, kita menekankan pentingnya membangun daya tahan. Dunia usaha penuh kejutan. Kadang semuanya tampak lancar, kadang sebaliknya. Dan satu-satunya cara agar kita bisa tetap bertahan adalah dengan terus belajar, terus menyesuaikan diri, dan tidak takut untuk berubah. Ketahanan bukan hanya soal bertahan dari guncangan, tapi juga soal tumbuh dari kesulitan. Kelima, kita menyadari pentingnya berjejaring. UMKM tidak boleh merasa sendirian. Dukungan dari komunitas, keluarga, pelanggan, dan bahkan instansi pemerintah bisa menjadi penyemangat dan penolong yang besar. Maka dari itu, membuka diri, membangun relasi,
dan aktif menjalin kerjasama adalah bagian dari strategi jangka panjang yang tak bisa diabaikan. Dan terakhir, kita diingatkan bahwa usaha yang baik bukanlah usaha yang sempurna, tapi usaha yang terus diperbaiki. Tidak ada jalan yang sepenuhnya lurus dalam bisnis. Akan ada belokan, tanjakan, bahkan lubang di jalan. Tapi selama kita tahu kemana arah kita, dan kita bersedia terus melangkah, maka peluang keberhasilan akan selalu terbuka. Bagi Anda yang baru akan memulai usaha, jangan terlalu lama menunggu momen yang sempurna. Mulailah dari apa yang Anda punya. Mulailah dari apa yang Anda bisa. Sempurnakan di jalan. Yang penting, langkah pertama harus diambil. Jangan takut salah. Yang penting jangan berhenti belajar. Bagi Anda yang sedang menjalankan usaha, perkuat fondasinya. Lihat kembali persiapan yang sudah dilakukan. Evaluasi kembali strategi yang sudah dijalankan. Bangun sistem yang lebih rapi, perkuat hubungan dengan pelanggan, dan bentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang mendukung produktivitas. Dan bagi Anda yang merasa sedang berada di masa sulit, ingatlah bahwa semua pengusaha hebat pernah mengalami masa-masa jatuh. Yang membedakan hanyalah, mereka memilih untuk bangkit. Gunakan masa ini untuk memperbaiki sistem, memperkuat diri, dan mencari cara baru untuk bertahan. Karena siapa tahu, dari masa sulit inilah justru usaha Anda menemukan bentuk terbaiknya. Tidak ada satupun usaha besar hari ini yang tidak dimulai dari kecil. Tidak ada pelaku usaha sukses yang tidak pernah gagal. Dan tidak ada cerita keberhasilan yang tidak melewati jalan terjal. Maka dari itu, jangan meremehkan setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini. Karena mungkin saja, langkah kecil itu adalah awal dari perjalanan besar yang menanti di depan. Beranilah bermimpi, tetapi bersiaplah menghadapi kenyataan. Jalankan usaha Anda dengan hati yang kuat, kepala yang dingin, dan langkah yang disiplin. Bangun dari pondasi yang benar, dan eksekusi dengan konsistensi yang sungguh-sungguh. Maka usaha Anda tidak hanya akan bertahan, tapi juga tumbuh, berkembang, dan membawa manfaat yang lebih luas untuk lingkungan di sekitar Anda. Dengan begitu, Anda bukan hanya menjadi pelaku UMKM biasa, tapi menjadi contoh dari bagaimana sebuah usaha kecil bisa menjadi besar karena dijalankan dengan tekad, ilmu, dan ketekunan. Dan itulah kunci utama keberhasilan UMKM, persiapan dan eksekusi.